Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu menjalankan ibadah dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita belajar tentang apa itu pembagian pembagian cerita fiksi. Itu ada di dalam unsur-unsur cerita fiksi dibagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kita akan bahas sekarang cerita fiksinya. Oke. Oke, kompetensi dasar yang disajikan masih tetap sama, yaitu 3.9. Itu menelusuri tutur dan tindakan tokoh serta pencitraan penulis dalam teks fiksi. Kalau yang masih ingat teks fiksi, itu bisa dibuka video yang kemarin, apa itu teks fiksi, kemudian pembagian teks fiksi, cerita-cerita fiksi itu di pertemuan kemarin atau di video kemarin. Nah, kita akan fokus ke isi teks fiksinya sekarang. Oke. Nah, kita akan bahas ini. Jenis-jenis cerita fiksi. Ini hanya mengulas, kemarin Bapak sudah sampaikan. Ada dongeng, ada saga, mite, legenda, fabel, cerita jenaka, novel, cerpen, roman, dan lain sebagainya. Kalau yang ketinggalan boleh dibuka mampir ke video bahasa Indonesia yang pembelajaran pertama di tema 9 itu di tanggal 4 Februari kalau Bapak tidak salah. Silakan mampir ke situ. Ini tidak akan Bapak jelaskan lagi. Nah, oke. Nah, dalam unsur-unsur cerita fiksi, seperti yang Bapak katakan tadi, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bapak hari ini akan menjelaskan unsur intrinsik atau unsur yang ada dalam cerita. Di dalam ceritanya. Intrinsik itu yang ada di dalam ceritanya. Kalau ekstrinsik itu di luar cerita, yang berkenaan dengan penulis ceritanya. Kemarin ini juga sudah Bapak jelaskan. Yang ketinggalan atau yang belum tahu, yang belum sempat buka videonya, silahkan buka videonya ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Unsur ekstrinsik, unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah setiap gagasan atau setiap ide pokok ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan untuk membuat cerita. Jadi ketika kita ingin membuat cerita, maka harus kita tentukan tema dari cerita itu dulu apa. Maka setelah kita menentukan temanya, misalnya temanya tentang kerajaan, temanya tentang luar angkasa, atau tema tentang apapun. Jadi yang pertama kali yang harus dibuat atau ditentukan dalam pembuatan cerita fiksi maupun cerita non fiksi itu adalah tema. Jadi temanya apa? Berdasarkan tema apa? Apakah tentang kehidupan di laut, atau temanya tentang kehidupan di darat, atau apapun itu tema. Jadi ingat, tema adalah setiap gagasan atau ide pokok ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan untuk membuat cerita atau membuat karangan. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Kalau sudah paham, next. Nah, unsur yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh ya, tokoh pakai H. Kalau tokoh itu tempat menjual sesuatu. Tapi kalau tokoh adalah pelaku dari cerita atau orang
yang ditentukan di cerita atau karakter dalam cerita. Misalnya si Kabayan, si Kancil, buaya, dan lain sebagainya. Nah, tokoh ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis, dan keempat figuran. Apa sih itu tokoh-tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai dengan pandangan atau harapan pembaca. Dengan kata lain, protagonis adalah tokoh yang baik. Kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi tokoh yang menimbulkan kekacauan atau yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Dengan kata lain, tokoh antagonis adalah tokoh jahat atau karakter yang jahat dalam sebuah cerita. Kalau tritagonis apa? Kalau tritagonis adalah tokoh yang bijak. Tokoh yang tidak memihak antara protagonis dan antagonis. Biasanya tokoh ini digambarkan adalah seorang hakim, seorang yang sangat bijak yang memberikan nasihat. Ini adalah biasanya itu biasanya di dalam sebuah cerita selalu ada, atau dia digambarkan seorang orang tua atau atau guru atau apapun yang tidak memihak antara protagonis dan antagonis. Dan yang keempat adalah figuran. Figuran biasanya tokoh yang cenderung tidak terlalu penting dalam cerita, hanya membantu misalnya ada pertempuran dalam cerita, dalam alur cerita tersebut. Protagonisnya misalnya ada prajurit yang banyak dan itu tidak terlalu penting, hanya menambah kesan cerita bahwa cerita itu benar-benar ada. Selanjutnya penokohan atau watak atau karakteristik ya. Nah, apa itu penokohan atau watak? Beda ya. Kalau tokoh itu orangnya atau karakternya, tapi kalau penokohan itu wataknya, watak yang diperankan oleh seseorang dalam cerita. Nah, penokohan apa itu sih penokohan? Penokohan adalah sifat yang dilekatkan pada tokoh, pada orang atau pada individu dalam cerita yang penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita tersebut. Itu penokohan. Kalau tokoh itu individu dalam cerita. Nah, penokohan dibagi menjadi 3. Ada penokohan protagonis baik, ada wataknya yang baik, ada antagonis, tokoh yang jahat, dan ada tritagonis atau tokoh yang bijak. Nah, kalau penokohan atau watak ini tidak ada figuran ya, hanya ada 3. Ingat, bedakan antara tokoh dan penokohan. Oke? Oke, selanjutnya adalah latar. Latar di dalam unsur cerita, unsur intrinsik dalam cerita itu dikenal ada latar. Apa itu latar? Latar atau tumpu yang sering disebut dengan setting. Cerita adalah gambaran tempat, gambaran waktu, atau segala situasi yang ada di tempat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, untuk latar, ini latar dibagi menjadi 4. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar alat. Oke, Bapak jelaskan satu persatu. Latar tempat, apa itu latar tempat? Latar tempat adalah di mana tokoh atau pelaku dalam cerita mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita tersebut. Misalnya, dalam bangunan tua, di sebuah gedung, di lautan, di dalam hutan, di sekolah, di pesawat, atau dimanapun. Tempatnya apa? Itu dinamakan latar tempat. Ada lagi latar waktu. Oke, untuk latar tempat semoga dapat dipahami ya. Jadi ketika tokoh itu berada di
suatu tempat, maka itu adalah latar tempat. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu adalah situasi apa saja yang terjadi ketika saat tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Misalnya saat galau, saat gembira, dan lain sebagainya. Atau bisa siang, sore, malam, itu latar waktu. Waktunya ketika dia sedang apa? Ketika dia sedang galau misalnya. Yang suka-suka cerita-cerita galau, atau kalian lagi galau sekarang? Oke. Atau ketika dia sedang kelelahan, itu latarnya masuk latar waktu. Atau bisa juga waktu disematkan kepada malam, siang, sore, itu juga latar waktu. Dia misalnya si Malin Kundang berlayar kembali ke rumah ibunya atau kembali ke kampung halamannya pada sore hari. Nah, latar waktunya adalah sore hari. Oke, paham ya? Kalau situasi berkenaan dengan situasi emosionalnya, Malin Kundang kembali ke rumah ibunya atau ke kampung halamannya saat dia gembira karena menikah dengan seorang putri. Itu pun latar waktunya. Bagaimana? Oke? Paham ya? Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana adalah peralatan apa saja. Latar suasana adalah situasi bagaimana si pelaku itu merasakan yang tadi galau, gembira, dan lain sebagainya. Jadi suasana hatinya seperti apa? Oh, maaf, yang ini adalah latar suasana. Oke, yang kedua ini adalah latar suasana. Nah, latar suasana, kalau latar waktu tadi tempat ya, waktunya sore, siang, malam, seperti itu. Nah, kalau latar suasana tadi saat dia galau, saat dia gembira, saat dia lelah, dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi latar alat, yaitu peralatan apa saja yang diperlukan atau dipakai si pelaku dalam suatu cerita, seperti misalnya tombak, pistol, pedang, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Ini adalah latar alat. Alatnya apa saja sih yang digunakan, atau nanti bahkan sepeda, motor, mobil, itu latar alat. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa lah. Oke, selanjutnya alur atau plot. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian dari kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Aduh, masih sulit Pak bahasanya. Oke. Apa itu alur atau plot? Adalah rangkaian cerita dari awal hingga akhir cerita. Itu namanya adalah alur atau plot. Alur mengatur seperti apa tindakan yang dialami dalam cerita dan harus berkaitan satu sama lain. Bisa dipahami? Jadi alur atau rangkaian cerita. Alur, rangkaian cerita, plot itu sama saja. Jadi itu namanya alur atau plot. Nah, alur atau plot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ingat, ada 3: alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, apa itu alur maju? Alur maju adalah alur atau peristiwa yang ditampilkan secara kronologis. Maju dan secara berurutan, tahap demi tahap. Tahap awal, tahap tengah, hingga sampai tahap di akhir cerita. Itu alur maju. Jadi misalnya kalau kita ibaratkan tahun 2021, 2022, 2023. Oke, atau ketika tokoh berusia 5 tahun, 12 tahun, hingga dia remaja, hingga ia dewasa. Itu alurnya alur maju. Kemudian alur mundur. Apa itu alur mundur? Alur mundur adalah alur yang ceritanya dimulai dengan sebuah penyelesaian
alur ini juga sering ditemukan pada cerita yang menggunakan settingan waktu masa depan atau masa lampau. Misalnya, kalian pernah nonton Doraemon Stand By Me? Nah, itu menggunakan alur mundur. Jadi dia ada di masa depan, si Nobita ini berada di masa depan, kemudian Nobitanya menjadi anak-anak lagi. Nah, itu alurnya mundur. Jadi di masa depan kemudian ke masa awal lagi. Atau misalnya banyak film yang menggunakan alur mundur. Misalnya apalagi ya? Dia menyelesaikan masalah, berada di masa depan, kemudian menceritakan masa lalu. Itu alur mundur. Kemudian alur campuran. Apa itu alur campuran? Alur campuran adalah alur yang diawali dengan sebuah klimaks dari sebuah cerita. Oke, misalnya Bapak contohkan tadi Doraemon Stand By Me. Dia si Doraemonnya datang dari masa depan. Kemudian membantu Nobita yang saat itu kesulitan saat belajar. Kemudian Nobita ke masa depan lagi untuk membantu dirinya di masa depan. Nah, ini adalah alur campuran. Jadi dia dari masa depan kembali ke masa sekarang, kemudian balik lagi ke masa depan. Ini adalah contoh dari alur-alur campuran. Oke, bisa ya? Semoga bisa dipahami. Oke, insya Allah bisalah. Bapak yakin kalian murid-murid yang cerdas, insya Allah bisa. Oke, selanjutnya konflik. Apa sih itu konflik? Sering mendengar kata-kata konflik? Oke, betul. Konflik adalah pertikaian atau perselisihan. Tapi dalam cerita konflik pada cerita adalah sebuah permasalahan yang terjadi atau puncak dari cerita tersebut. Konflik biasanya berisi tentang pertentangan antara tokoh utama atau tokoh baik dengan tokoh jahat atau antara tokoh protagonis dan antagonis. Oke, puncak dari konflik adalah klimaks yang merupakan puncak permasalahan cerita. Nah, ini ada konflik ya. Bisa ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah amanat. Oke, setiap cerita pasti punya amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita kepada pembacanya. Jadi amanat adalah pesan moral. Kita tidak, misalnya cerita Nobita lah ya, Doraemon, karena kalian masih termasuk anak-anak ya. Bapak contohkan cerita Doraemon, pasti sering nonton ya. Di cerita Doraemon itu ada amanah yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita itu. Kita tidak boleh malas dalam menjalani kehidupan. Jangan meniru sikap-sikap Nobita, jangan tergantungan pada seseorang. Nobita tidak boleh bergantung pada Doraemon secara terus-menerus. Suatu saat Doraemon akan pergi meninggalkan Nobita. Nah, itu adalah pesan moral dari sebuah cerita. Oke, bisa dipahami. Oke. Wah, sudah 17 menit ya. Nah, sekarang Bapak berikan sebuah tugas untuk kalian. Pasti yang paling kalian tunggu-tunggu adalah tugas ya. Tugas Bapak sudah bikinkan PDF-nya sudah Bapak kirim di grup WA. Jadi kalian tidak perlu ulang-ulang video ini untuk membaca ceritanya. Ceritanya tetaplah berada di jalurmu. Nah, ini nanti kalian baca, silahkan kalian baca. Ini adalah cerita fiksi atau cerita buatan atau cerita hayalan
Jadi kalian baca ceritanya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, untuk tugas hari ini dan dikumpulkan paling telat besok pukul 7.30 ya. Paling telat pukul 7.30. Lewat itu Bapak anggap tidak hadir. Oke? Tapi lebih cepat lebih baik. Kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Jangan menunda-nunda pekerjaan yang kalian bisa kerjakan saat ini. Yang pertama, tentukan tokoh dalam cerita yang tadi. Tentukan watak tokohnya, tentukan latar tempatnya, tentukan alur ceritanya, tentukan konfliknya, tentukan amanat dalam cerita tersebut. Ini adalah tugas untuk hari ini. Boleh diketik langsung di WA, boleh ditulis lalu difoto, yang mana menurut kalian yang paling mudah. Oke? Oke, itulah tugas hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahan. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu terapkan cara ampuh mengatasi COVID-19. Iman, aman, imun. Iman menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Imun menjaga makan makanan yang sehat, minum vitamin jika perlu, aman, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat!